Sistem ini terdiri dari beberapa modul yang diantaranya manajemen tim, data pemilih, agenda kegiatan, manajemen logistik, data survei lapangan, door-to-door campaign, check-in lokasi by GPS, manajemen isu, real count dan quick count, sampai manajemen user. Penjelasan tentang fitur-fitur utama yang ada pada sistem ini. 1. Manajemen tim. Relawan pemenangan dan saksi TPS. Fitur untuk mendata semua personil baik relawan, saksi maupun tim pemuda yang terlibat dalam pemenangan calon legislatif. Setelah didata, maka personil tersebut baru ditentukan peran, tugas atau jabatannya. Termasuk juga untuk manajemen relawan baik itu koordinator kecamatan, koordinator desa kelurahan sampai dengan relawan TPS. Manfaat fitur ini dapat meregistrasikan personil tim ke sistem, berupa data nama lengkap sesuai KTP, NIK, alamat lengkap, nomor HP, DEL. Fasilitas ini memudahkan rekrutmen lapangan dan menambah jumlah personil tim yang membantu pemenangan. Semua data personil tim terdata dengan rapi, dapat diketahui sebaran TPS-nya juga. Tim yang dimaksud adalah tim pemenangan, tim ses, relawan, koordinator kecamatan, koordinator kelurahan, desa, koordinator pemenangan TPS. Fasilitas ini juga membantu untuk membuat database dukungan, paguyuban, alumni sekolah, ormas pendukung, komunitas warga dan sebagainya. Sehingga terdata, dapat ditentukan perannya, dapat dimanfaatkan jaringannya untuk pemenangan, dapat diketahui sebaran TPS-nya dan sebagainya. 2. Data pemilih. Import data pemilih yang bersumber dari data DPT berbentuk Excel ataupun HTML sesuai didapatkan. Dengan data pemilih yang sudah masuk dalam database sistem, akan memudahkan dalam hal pemilihan maupun verifikasi personil, saksi maupun tim lainnya yang sudah dipilih. Jadi menghindarkan ketika memilih tim yang tidak berasal dari TPS tempatnya memilih yang tentu saja membuat tugasnya tidak maksimal nantinya. Fitur data pemilih ini manfaatnya sebagai fasilitas mengupload DPT yang didapat tim ses dari kelurahan dan dimasukkan ke sistem, sehingga berguna untuk memverifikasi personil tim pemenangan dan person warga pendukung. Apakah mereka sudah terdaftar di DPT ataukah belum? Jika belum, maka dapat segera dibantu untuk diurus agar terdaftar di DPT. Mengetahui apakah ada DPT ganda, karena sistem akan melakukan verifikasi otomatis. Jika ada data ganda, maka tim ses dapat melaporkan ke Panwaslu atau KPU setempat. Mengetahui sebaran detil calon pemilihnya di masing-masing TPS, sehingga memiliki peta calon suara dukungan di tiap TPS. 3. Manajemen agenda kampanye calon dan tim ses.
Fitur untuk mendata semua agenda kampanye atau kunjungan calon kepala daerah. Terdapat juga pemetaan melalui GPS location lokasi mana saja yang sudah dikunjungi sehingga bisa digunakan untuk memantau tingkat kemerataan. Manajemen agenda ini memiliki manfaat. Memudahkan calon dan tim SES mengatur jadwal kegiatan 1 bulan, setiap hari, rencana kegiatan dan sebagainya. Sebagai sarana kemudahan koordinasi dengan tim dan relawan. Karena agenda kegiatan dapat menjadi informasi penting. Menghindari pemborosan biaya akibat kesalahan penjadwalan kampanye di suatu tempat yang berulang kali. Agenda kampanye ini akan menginfokan lokasi mana yang belum terjamah kegiatan caleg di dapilnya, agar sebaran suara juga didapat nantinya. 4. Manajemen logistik. Fitur untuk mendata keluar masuknya semua kebutuhan barang logistik baik kampanye maupun kebutuhan posko calon kepala daerah atau caleg bersangkutan. Manajemen logistik adalah fitur yang bermanfaat untuk memonitor penghematan biaya logistik kampanye. Agar lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan di suatu lokasi yang mengabaikan lokasi lainnya, memudahkan tim bidang logistik untuk memanage distribusi logistik kampanye. Menjadikan logistik kampanye sebagai sarana penguatan dukungan di dapil. 5. Survei. Fitur untuk memasukkan hasil survei yang dilakukan oleh tim survei calon kepala daerah. Fitur digunakan bisa untuk melakukan sensus pemetaan peta kekuatan suara dari semua calon yang berkompetisi. Bisa digunakan sebagai tolok ukur kinerja relawan yang dibentuk. Fitur survei bermanfaat untuk membantu pelaksanaan survei lapangan dalam rangka mengetahui peta dukung, popularitas, opini publik terhadap calon-calon. Mengetahui tingkat dukungan dan sejauh mana apresiasi masyarakat terhadap caleg bersangkutan. Sebagai sarana survei yang dapat dijalankan oleh relawan dan tim SES. Sambil mempromosikan kandidat yang akan dimenangkan bersama. Mengetahui tingkat popularitas dan elektabilitas caleg di suatu kecamatan, kelurahan, desa, di suatu kabupaten, kota. Tetap menganut sistem sampling, sebagai acuan survei. 6. DTDC. Door-to-door campaign. Fitur ini digunakan untuk entry data umum minimal yang biasa dilakukan caleg bersangkutan. Jika calon hanya mengumpulkan data pemilih dia saja, maka sebaiknya di-entry di modul ini. Bisa dimanfaatkan juga untuk entry data pengumpulan dukungan KTP bagi calon perseorangan atau calon independen dalam pilkada. Fitur door-to-door campaign bermanfaat untuk membantu pendulangan dukungan publik di tiap kelurahan, desa. Mendapatkan data konkret calon-calon pemilih potensial. Mendata warga yang sepakat memberikan dukungan untuk caleg. Mengetahui pemetaan dukungan sementara, sebagai data pembanding saat hari pencoblosan nanti. Bagian penting dari kegiatan pemenangan dalam pemilu. 7. Manajemen saksi TPS.
Perhitungan real count dan quick count. Fitur untuk melakukan tabulasi suara yang berasal dari formulir C1 TPS. Dari entry tersebut secara real-time software akan melakukan tabulasi perolehan suara, memunculkan hasil calon terpilih secara real-time. Ada juga fitur quick count dengan memilih TPS yang dijadikan sampel. Fitur ini memiliki manfaat antara lain, sebagai fitur penting saat hari pencoblosan. Saksi TPS akan memanfaatkan fitur ini secara maksimal, sejak dari absensi kehadiran di TPS, hingga pengumpulan data perolehan suara TPS. Sebagai sarana merekam perolehan suara otentik di TPS yang dapat dijadikan alat bukti nantinya. Caleg dan timnya dapat menyaksikan perolehan suara secara online di posko pemenangan. Memiliki alat bukti jika ingin menggugat kecurangan penghitungan suara. Karena data yang terekam di sistem dibenarkan dalam Undang-Undang Pemilu sebagai bukti hukum dalam pemilu. 8. Manajemen isu. Fitur ini digunakan untuk menghimpun isu-isu yang beredar di internet terkait dengan calon kepala daerah. Link-link pemberitaan bisa disimpan di modul ini dan ada grafik rekapnya. Manajemen isu ini bermanfaat untuk manajemen isu adalah fitur untuk mengumpulkan data terkait isu yang disebar pihak lawan. Mengidentifikasinya dan memprosesnya sebagai laporan ke Panwaslu atau Gakumdu. Merekam semua isu yang dikembangkan pihak lawan yang merugikan caleg di dapil. Termasuk merekam akun-akun Facebook yang menyebarkannya. Sehingga jadi alat bukti penegakan hukum nantinya. Sebagai sarana mengumpulkan alat bukti hukum terkait isu black campaign, hoaks dan sebagainya yang merugikan kontestan pemilu. Dapat juga merekam video, foto sebagai bukti-bukti, misalnya saat caleg lain melakukan money politik dan sebagainya. 9. Master data. Fitur untuk mengatur kota, kecamatan, jumlah TPS serta jumlah RT dan mengatur satuan untuk fitur logistik serta menentukan settingan data calon yang berkompetisi. Master data adalah fitur yang bermanfaat untuk sarana mengelompokkan data desa-desa, kelurahan dan kecamatan hingga kabupaten di dapil. Memetakan TPS hingga lokasi TPS-nya. 10. Check-in. Modul ini digunakan untuk user atau relawan melakukan check-in ketika berada di lokasi tertentu. Kedepannya bisa digunakan untuk absensi ketika kampanye, kegiatan, atau bahkan untuk absensi saksi ketika sudah berada di TPS. Sistem akan mendata lokasi GPS dari user yang melakukan check-in. Fitur check-in bermanfaat untuk menginformasikan lokasi, memantau sebaran lokasi di dapil saat relawan, timses dan saksi TPS bertugas, memanage kegiatan sesuai lokasi, memonitor kegiatan relawan, tim dan saksi TPS sesuai lokasinya, dan sebagainya. 11. Daftar check-in. Sambungan dari modul sebelumnya, admin akan bisa mengetahui lokasi check-in dari user pengguna aplikasi misalnya relawan atau saksi. Dapat ditampilkan berupa maps. Fitur ini bermanfaat untuk memantau lokasi saksi TPS apakah sudah sesuai tempat tugasnya, apakah sudah hadir di TPS. Memudahkan koordinasi lapangan sesuai lokasi di dapil, dan sebagainya. Sistem aplikasi pemilu berbasis manajemen pemenangan suara TPS include manajemen saksi TPS, real count pemilu, manajemen logistik, manajemen isu.
manajemen door-to-door campaign, DTDC, serta fitur lainnya pada pemilu 2024. Pengalaman kami sejak 2010 dalam membantu pemenangan pemilu caleg dan pilkada membuktikan bahwa perencanaan dan persiapan pemenangan lebih baik dilakukan lebih awal. Dan sistem ini benar-benar sangat membantu. Karena memiliki parameter pemenangan yang lebih terukur dan tertarget dengan akurat dan tepat sasaran. Fokus sistem ini adalah membantu pemenangan suara TPS. Karena hakikat faktual pemilu dan pemilu adalah kemenangan perolehan suara di TPS. Penggunaan sistem ini dapat membantu memperkuat strategi pemenangan kontestan pemilu nantinya. Karena selain adanya potensi suara dari dampak kampanye pasangan calon dan timnya beserta partai penghusungnya, juga ada gerakan yang masif menggunakan sistem ini untuk merebut sebanyak-banyaknya peluang kemenangan suara di TPS. Dengan memberdayakan potensi tim dan relawan pemenangan, tentunya kemenangan ini dapat kita raih sesuai target. Sesuai sebaran suara di kecamatan-kecamatan yang ada hingga kelurahan dan desa-desanya yang ada di dapil bersangkutan. Sistem ini adalah perpaduan integrasi sistem teknologi, secara fitur modul, aplikasi, layanan cloud networking, big data, pangkalan database, yang dapat dioperasikan menggunakan basis teknologi web-based system dan mobile application sehingga dapat dijalankan menggunakan laptop, handphone Android, smartphone dan iOS. Merangkum kegiatan dan pemenangan pemilu dari proses awal sampai akhir, yaitu perhitungan real pada saat hari pencoblosan. Merekam perolehan suara di lembar formulir C1 yang dicocokkan dengan perolehan suara saat penghitungan suara, sehingga mengantisipasi juga kesalahan penghitungan suara dan permainan kotor pihak lawan dalam memanipulasi suara. Bukti perolehan suara dapat direkam dengan akurat dan valid, sehingga mengantisipasi kecurangan. Semua saksi dan relawan dapat memanfaatkan handphone mereka dalam merekam perolehan suara pada hari pencoblosan. Selain itu, sistem ini juga didukung fitur penegakan hukum berupa sistem perekaman tindakan kecurangan kampanye pihak lawan. Relawan dapat merekam video dan foto lalu mengirimkan ke sistem, sehingga menjadi alat bukti nantinya jika ingin meneruskan laporan ke Panwaslu atau Bawaslu. Begitu pula dalam memantau black campaign, hoaks yang merugikan kontestan pemilu. Karena sistem ini memiliki fitur manajemen isu yang bermanfaat bagi divisi advokasi caleg nantinya. Sistem ini terdiri dari beberapa modul yang diantaranya manajemen tim, data pemilih, agenda kegiatan, manajemen logistik, data survei lapangan, door-to-door campaign, check-in lokasi by GPS, manajemen isu, real count dan quick count, sampai manajemen user. Sistem yang mempermudah proses pemenangan ini dirancang untuk membantu calon legislatif untuk berhasil lolos ke parlemen.
Skala dan skema yang digunakan adalah berbasis perolehan suara TPS sesuai daerah pemilihan. Sistem manajemen pemenangan ini teruji mampu meningkatkan potensi kemenangan apabila benar-benar dilaksanakan dengan baik. Karena pemenangan menjadi lebih terukur dan tertarget sesuai tujuan caleg ikut berkompetisi dalam pemilu. Bahwa kemenangan tidak semata-mata sebagai dampak ketokohan seseorang, namun juga faktor manajerial dalam menggerakkan dan memanfaatkan semua elemen pendukung menjadi satu arah, yaitu mencapai kemenangan. Dari berbagai pengalaman yang kami lakukan dalam membantu caleg sejak pemilu 2010, keberhasilan caleg sangat ditentukan dengan solidnya tim pemenangan dan potensi relawan di lapangan yang membantu merekrut dukungan hingga menjelang hari pencoblosan. Adapun teknik yang dilakukan adalah sesuai fitur yang tersaji di sistem ini. Pihak kami akan memberikan pelatihan kepada tim pemenangan, relawan hingga saksi TPS agar lancar melaksanakan tugas mereka dan menjalankan sistem sesuai fungsi mereka masing-masing.